Когда тишина считать потери, сумной погибать на сцене. Снова одиночка лезь в постель, заливаем поцелуй на шее. Эй, капитан, план назад, черный каскад, вижу твой взгляд. Baik, perkenalkan nama saya Sriteti Duha, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas FKIP Uniraya. Dan saya membuat video ini untuk atau yang menjadi salah satu bahan ajar saya dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran biologi. Baik, langsung saja yang menjadi materi saya atau pembahasan saya yang berjudul tentang ekosistem. Di dalam ekosistem ini ada 4 bagian yang harus perlu kita tahu atau yang kita pelajari. Yang pertama, apa itu ekosistem atau pengertian tentang ekosistem. Yang kedua, tentang berbagai jenis hewan. Yang ketiga, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang keempat, daur hidup hewan. Jadi yang kita pelajari pertama, apa itu ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Jadi di dalam komponen ekosistem ada beberapa bagian atau terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi komponen biotik ini adalah makhluk hidup di suatu ekosistem, contohnya tumbuhan, hewan, manusia. Dan komponen abiotik ini adalah komponen benda tak hidup di suatu ekosistem, contohnya ada air, udara, dan tanah, dan segala jenis makhluk tak hidup. Dan berdasarkan tingkatannya, komponen biotik ini terdiri dari 3 bagian. Ada individu, populasi, komunitas. Jadi yang pertama itu individu. Individu ini adalah makhluk hidup tunggal, contohnya seekor ayam, monyet, atau sebatang pohon. Nah, yang kedua, populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup atau sejenis yang hidup di suatu tempat, contohnya kupu-kupu. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat, contohnya komunitas danau. Dan di mana komunitas danau ini terdiri dari ikan dan tumbuhan. Kemudian jenis-jenis ekosistem, di mana ada pun jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ini terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia, sedangkan ekosistem bantuan terbentuk karena campur tangan manusia. Jadi contoh ekosistem alami ini seperti ekosistem hutan dan ekosistem padang rumput. Dan yang terakhir, ekosistem sungai. Sedangkan ekosistem buatan ini terdiri dari ekosistem sawah dan ekosistem ladang. Dan yang terakhirnya juga ada ekosistem kolam. Jadi yang kedua, jenis-jenis makanan hewan. Jenis-jenis makanan hewan terbagi menjadi 2. Yang pertama, makanan berupa tumbuhan. Makanan berupa tumbuhan ini berupa dedaunan dan beberapa hewan makanan dedaunan untuk bertahan hidup. Contohnya itu seperti
ulat, dan lebat. Jadi dan jenis makanan yang kedua adalah makanan berupa hewan, dan ada beberapa hewan juga yang memakan hewan lainnya seperti elang dan juga harimau. Jadi materi yang ketiga tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama hewan karnivora, hewan herbivora, dan yang ketiga hewan omnivora. Yang pertama kita membahas tentang hewan karnivora. Jadi hewan karnivora ini adalah hewan yang makanannya berasal dari hewan lainnya, atau dengan kata lain karnivora, hewan pemakan daging. Contohnya hewan karnivora seperti singa, harimau, dan elang. Yang kedua tentang herbivora. Hewan herbivora ini juga adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan atau hewan pemakan tumbuhan. Adapun contoh hewan herbivora ini yaitu sapi, burung kakatua, dan jerapah. Jadi yang terakhir atau yang ketiga tentang hewan omnivora. Hewan omnivora ini adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, dan bisa juga dari hewan lainnya. Adapun contoh hewan omnivora ini seperti ayam, monyet, dan beruang. Dan yang terakhir bisa jadi seperti simpanse. Jadi demikian materi yang ketiga. Masuk kita pada pembahasan yang keempat atau yang terakhir tentang daur hidup. Daur hidup adalah tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan baru. Daur hidup dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama daur hidup tanpa metamorfosis, dan yang kedua daur hidup dengan metamorfosis. Jadi sekarang kita perlu tahu apa itu metamorfosis. Metamorfosis ini adalah tahap perubahan bentuk hewan yang tampak sangat berbeda yang dialami sejak menetas hingga dewasa. Kemudian daur hidup tanpa metamorfosis. Biasanya daur hidup tanpa metamorfosis ini juga dialami oleh hewan-hewan besar, yaitu contohnya ada ayam, ada kelinci, dan ada bebek, dan ada gajah. Jadi hewan-hewan ini tidak mengalami metamorfosis. Kemudian daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis ini dibagi menjadi 2 bagian juga. Yang pertama metamorfosis sempurna, dan kedua metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ini adalah bentuk hewan muda terlihat sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Adapun tahapan perkembangan metamorfosis sempurna ini, yang pertama berawal dari telur, kemudian larva, dan selanjutnya menjadi pupa, dan menjadi, atau dengan kata lainnya, menjadi hewan dewasa atau imago. Yang kedua tadi
metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini adalah bentuk hewan muda terlihat mirip dengan bentuk dewasanya, dan ada pun juga tahapan daur hidup metamorfosis tidak sempurna ini. Yang pertama dari telur, kemudian menjadi nimfa, nah yang terakhir menjadi hewan dewasa juga, seperti atau dengan kata lain imago. Jadi demikian pembahasan atau materi saya yang saya bahas. Saya ucapkan terima kasih.